Assalamualaikum anak soleh-solehah yang hebat. Bertemu kembali bersama Ibu. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 4 materi tentang bangun datar. Sebelum dilanjutkan pembelajarannya, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya, supaya Allah memberikan kemudahan dan pemahaman pada pembelajaran kita hari ini. Juga ingat pesan Ibu tentang adaptasi kebiasaan baru. Ingat 3M ya, pakai masker jika keluar rumah, sering-sering mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan menjaga jarak. Kita mulai pembelajarannya ya. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan bangun datar? Ya, bangun datar adalah bidang rata yang dibatasi oleh garis-garis lurus dan garis lengkung. Bangun datar dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah bangun datar beraturan atau sering juga disebut dengan segi banyak beraturan, dan yang kedua adalah bangun datar tidak beraturan. Yang dimaksud dengan bangun datar beraturan adalah bangun datar yang memiliki sisi yang sama panjangnya dan juga sudut yang sama besarnya. Sedangkan bangun datar yang memiliki sisi yang sama namun sudutnya berbeda atau tidak sama, maka bangun datar tersebut bukanlah termasuk bangun datar beraturan. Sekarang kalian coba perhatikan contoh bangun datar beraturan atau segi banyak beraturan berikut ya. Di sini ada contohnya adalah segi 5 beraturan, ada juga segi 6 beraturan, logo ambulan, dan juga persegi. Nah, mengapa bangun datar tersebut bisa dikatakan sebagai bangun datar beraturan? Ya, karena bangun datar tersebut memiliki sisi yang sama panjang dan juga sudut yang sama besarnya. Nah, coba kalian bandingkan dengan contoh bangun datar tidak beraturan berikut. Di sini contohnya ada persegi panjang, tanda panah, segitiga sama kaki, dan juga jajar genjang. Mengapa keempat bangun datar ini dikelompokkan sebagai bangun datar tidak beraturan? Ya, karena keempat bangun datar ini hanya memiliki panjang yang sama, tetapi sudut-sudutnya berbeda. Maka keempat bangun datar ini dikelompokkan sebagai bangun datar tidak beraturan. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan pelajari tentang bagaimana cara menghitung keliling bangun datar. Untuk menghitung keliling suatu bangun datar, baik itu bangun datar beraturan ataupun bangun datar tidak beraturan, caranya adalah dengan menjumlahkan seluruh sisi-sisi bangun datar tersebut. Bagaimana cara menentukan keliling persegi tersebut? Karena keliling merupakan penjumlahan semua sisi, maka keliling persegi tersebut adalah jumlah 4 kotak bagian atas ditambah 4 kotak bagian bawah ditambah 4 kotak samping kiri ditambah 4 kotak samping kanan, sehingga jumlahnya adalah 16 satuan. Sehingga didapat rumus persegi adalah 4 kali. Bagaimana cara mencari luas persegi? Sekarang kalian perhatikan gambar di samping. Banyaknya kotak di sisi bagian bawah ada 6 kotak. Di sisi sebagian samping ada 6 kotak. Kalian perhatikan kotak yang berwarna kuning ya. Sehingga luas persegi tersebut adalah 6 kotak bagian bawah dikali 6 kotak bagian samping, sehingga didapat 36 kotak satuan keseluruhannya, gabungan antara kotak yang berwarna kuning dan kotak yang berwarna merah. Nah, jika dituliskan dalam rumus, maka didapat L sama dengan S kuadrat, atau luas sama dengan sisi dikali sisi. Ini adalah tentang keliling dan luas persegi panjang. Coba kalian perhatikan gambar persegi panjang berikut ya. Nah, dari gambar persegi panjang ini terdapat 2 panjang dan 2 lebar. Lalu bagaimana cara mencari keliling persegi panjang tersebut? Ya, caranya adalah dengan menjumlahkan kedua sisi panjangnya ditambah dengan kedua sisi lebarnya, atau sama dengan panjang ditambah panjang ditambah lebar, atau sama dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar.
Sehingga kalau dituangkan ke dalam rumus matematika akan didapat rumus keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Lebih jelasnya, sekarang kalian perhatikan contoh berikut ini ya. Di sini terdapat sebuah persegi panjang yang memiliki panjang 9 cm dan lebar 5 cm. Lalu, bagaimana cara mencari keliling persegi panjang tersebut? Nah, kita bisa gunakan rumus yang tadi. Keliling persegi panjang adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Jadi, kalian tinggal memasukkan saja berapa jumlah panjangnya dan berapa jumlah lebarnya. Jadi bisa dituliskan 2 dikali 9 ditambah 5 sehingga didapat 2 dikali 14. Dan jadi keliling persegi panjang tersebut adalah 28 cm. Adalah tentang luas persegi panjang. Perhatikan contohnya. Masih dengan contoh yang sama. Jika di contoh pertama kita mencari keliling persegi panjang, di contoh yang berikut ini adalah kita mencari luas persegi panjang. Bagaimana cara mencari luas persegi panjang? Caranya adalah kalian hanya cukup mengalihkan satu sisi panjangnya saja dengan satu sisi lebarnya saja, sehingga didapat rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Nah, untuk soal ini bisa kita masukkan panjangnya adalah 9 dan lebarnya adalah 5, sehingga didapat 9 dikali 5 adalah 45. Jadi, luas persegi panjang pada contoh berikut ini adalah 45 cm. Berikutnya adalah tentang keliling dan luas segitiga. Bagaimana cara mencari keliling segitiga? Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa untuk mencari keliling suatu bangun datar, kita hanya menjumlahkan setiap sisinya saja. Nah, untuk keliling segitiga juga, kita hanya cukup menjumlahkan ketiga sisinya saja. Baik itu segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, ataupun segitiga sama sisi. Untuk mencari luas segitiga, kalian perhatikan gambar ya. Pada segitiga bahwasanya terdapat alas dan juga terdapat tinggi. Alas biasanya disimbolkan dengan huruf A dan tinggi disimbolkan dengan huruf T. Jadi secara matematika, rumus luas segitiga dapat dinyatakan dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih memahaminya lagi, silakan kalian perhatikan contoh soal berikut ini ya. Jika sudah memahami materi tentang keliling dan luas persegi, persegi panjang, dan segitiga, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ini ya. Jangan lupa kerjakan di buku tugas dengan tulisan. Sekianlah pembahasan materi matematika hari ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian mengalami kesulitan, silahkan konsultasikan dengan guru kelasmu ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Semangat membaca lancar, semangat menulis rapi, semangat berhitung cepat, dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.